Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali pada hari ini Jumat 7 Juli 2023. Kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin memelihara kehidupan kami sampai di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami atas kasih dan pimpinan-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh yang kudus memimpin kami, agar kami boleh mengerti, memahami maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 6 sampai 13 berbunyi demikian dengan judul perikop, Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya, dan di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, merupakan suatu kebahagiaan yang besar jikalau kita terlepas dari segala masalah. Apalagi jika masalah tersebut telah merusak kedamaian, kenyamanan hati dan hidup kita. Inilah yang dirasakan oleh umat Allah. Ada sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan oleh sebab pemulihan yang datangnya daripada Tuhan akan mereka peroleh. Sudah lama memang mereka hidup di pembuangan. Mereka telah merasakan bagaimana beratnya hidup, ketidakleluasaan dalam menjalani kehidupannya. Mereka terkungkung dengan situasi dan keadaan yang menjerat segala kebebasan mereka. Jadi wajarlah berita ini disambut dengan sukacita. Hal yang sangat menarik, ternyata berkat Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel juga akan dinikmati oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tentulah ini akan memunculkan pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah tujuan dan maksud Allah atas semuanya ini? Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Ia ingin agar setiap umat ciptaannya merasakan kasih dan berkatnya itu. Demikian pula kita selaku umatnya.
Kita pun dapat meneladani dari apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kita sebagai umat Kristus harus menjadi berkat, bukan hanya untuk sesama pengikut Kristus saja, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Maka kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri atau mementingkan diri kita sendiri. Tugas dan tanggung jawab kita ialah dengan terus menanamkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepedulian berarti kita prihatin, membela, mengindahkan, menghargai, bahkan kalau boleh mencukupkan bagi orang lain, melindungi, memelihara, dan merawat. Saudara sekalian, marilah kita merubah pola pikir lokal kita menjadi pola pikir global atau universal. Sebab Allah adalah Allah yang global, Allah yang universal. Dia selalu peduli dengan seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara pertama untuk berpikir secara global ialah kita bisa saja berdoa bagi banyak orang. Kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita berdoa untuk semua orang. Karena doa merupakan komunikasi langsung kita kepada Tuhan dan memohon agar kehidupan kita menjadi berguna, menjadi bermanfaat atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat, berguna bagi orang lain. Bisa saja orang-orang mungkin menolak kasih kita atau menolak pesan kita, tetapi kita terus berdoa bagi mereka dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena berita daripada firman Tuhan membuat kami bersukacita sebagaimana kehidupan bangsa Israel di masa lampau. Mereka akan dipanggil pulang dan dibebaskan dari tempat pembuangan. Mereka bersyukur dan bersukacita. Demikian juga kasih dan penyertaan Tuhan tidak hanya bagi bangsa itu, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tuhan, Engkau tempatkan kami sebagai umat-Mu di dunia ini. Anugerah dan kasih Tuhan, serta berkat-Mu tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sekalian umat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing, agar tetap dibimbing, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari, menunaikan segenap tugas pekerjaan kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan generasi penerus kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, pemuda remaja kami. Tuhan memimpin, membimbing, memelihara kehidupan mereka, memberkati cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Berikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa, jauhkan dari kami kuasa kegelapan dan segala sakit penyakit ya Tuhan. Berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit agar memperoleh kesembuhan. Tolonglah mereka dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang bersedih. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan segenap tugas pelayanan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Pengelis. Berkatilah kami sekalian sebagai pelayan-Mu, baik pendeta-penetua, penginjil, diakon, fikar, dan semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Khusus bagi kami di kawasan Resort GK Pruk Cahu,
Tuhan sertai dan berkati kami para pelayan-Mu, para pendeta, penatua dan diakon, vikar, penginjil dan semua orang yang melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, dan kami semua dan seluruh jemaat-Mu, agar kami dapat bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Kristus. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang ada di Olong Nango. Tuhan memberkati segenap tugas pelayanan di sana, para pelayan-Mu, pendeta, penatua dan diakon. Biarlah mereka dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di Olong Nango dan sekitarnya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat pada daerah, khususnya daerah kami di Kabupaten Murung Raya ini, Bupati dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Murung Raya ini, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga legislatif dan yudikatif, agar mereka semua dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.